kopi mempunyai banyak efek yang baik, tapi apabila ditambahkan sesuatu, efeknya belum tentu akan baik jadi juga. baik juga gitu. Jadi kalau pilihannya kopi pahit atau kopi instan dengan sugar dengan gula, lebih baik kopi pahit. Kopi pahit ya. Tapi kalau pilihannya kopi hitam yang instan kan, yang sasetan itu juga ada juga yang kopi hitam hitam. Dibandingkan dengan kopi plus gula yang sama-sama instan, ya lebih baik yang nggak ada gula. Karena banyak yang nanya ya kan, mungkin banyak yang ngopi juga ya. Iya. Jadi makanya pada penasaran. Boleh. Ada Elizabeth Anastasia, Ibu Elizabeth. Oh, nanyanya borongan lagi, ada 2. Pertama, kalau orang punya mah lebih baik minum kopi yang robusta atau arabica, Dok? Mana yang kadar kafeinnya lebih rendah? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Elizabeth Anastasia, selamat malam. Kalau punya mah, minum kopi robusta atau arabica? Biasanya disarankannya arabica kalau saya nggak salah ingat. Karena lebih rendah itu. Lebih rendah. Oh, oke, baik. Tapi sebenarnya kalau seandainya ibunya ini mau yang nggak terlalu asem, itu bikinnya airnya jangan terlalu panas. Waktu nyeduh kopinya, arabica jangan terlalu panas airnya. Terus bijinya jangan digiling terlalu halus, jadi yang lebih kasar. Terus kalau bisa pilihnya yang dark roast, yang digilingnya lebih kan kalau biji kopi disangrai ya. Sangrainya agak gosong. Agak dark, makanya kenapa namanya dark. Yang kedua, benarkah kalau rutin minum kopi tiap pagi? Siapa namanya? Ibu Elizabeth juga masih. Benarkah kalau rutin minum kopi tiap pagi biasa 1 saset, ini kopi sasetan tanpa gula, itu bisa menurunkan toleransi terhadap rasa sakit? Soalnya pernah saya cabut gigi bungsu, udah disuntik 1 kali bius lokal, tapi masih ada rasa sakit. Kata dokternya, ibu pasti rutin minum kopi ya gitu. Memang kopi itu banyak ditambahkan dalam beberapa obat untuk penghilang nyeri, tapi biasanya sakitnya yang ditujukan itu sakit kepala sih. Tapi iya bisa membantu menurunkan rasa sakit. Oke, kita ke baru nih yang ada di Tapos. Saya punya kopi hitam pahit tanpa gula, baik panas atau dingin. Tiap hari saya konsumsi 2 kali, pagi sama sore. Biasa itu americano, Dok. Kadang juga robusta atau arabica. Pernah dalam keadaan perut kosong dan pernah juga konsumsi espresso. Yang saya rasakan di badan itu nggak ada efek apapun. Contoh mau tidur di jam 8 malam, saya minum kopi biar nggak ngantuk karena masih ada kerjaan, tapi tetap aja nggak ngaruh. Pokoknya ini aman berarti ya, golongan pertama ya. Iya. Pertanyaannya, apakah badan saya sudah kebal terhadap kafein atau memang kopinya sedikit kafein ya? Iya, terima kasih Ibu Roni dari Tapos. Dok. Ibu Runi dari Tapos. Memang kalau orang yang pertama, kemungkinannya ada beberapa ya. Yang pertama, memang Ibu Runi ini termasuk golongan yang kebal, yang toleransinya terhadap kafein tuh luas, yang nggak masalah gitu. Kedua, cara pembuatannya, karena kembali lagi kadar kafein di dalam kopi itu dipengaruhi beberapa hal, termasuk tadi jenis kopinya, terus disangrainya lama atau enggak. Semakin lama biji kopinya disangrai, semakin rendah kafeinnya. Semakin lama diseduh kopinya, semakin tinggi kafeinnya. Semakin tinggi suhu yang digunakan untuk menyeduh, semakin tinggi kafeinnya gitu. Jadi tergantung banyak hal. Semakin banyak bubuk kopi yang digunakan, semakin halus bubuk kopi itu digiling, semakin tinggi. Pokoknya intinya dia makin tinggi suhunya, makin halus, makin lama, makin panas, maka kafeinnya makin tinggi. Oke. Ada Kim An mau tanya, Dok, creamer itu apa sih yang sering dicampur kopi instan? Apakah kalau sering dikonsumsi bisa mengganggu kesehatan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kim An, selamat malam. Creamer kopi instan pada umumnya nih ya, itu adalah minyak nabati yang dimasukkan hidrogen, yang terhidrogenisasi. Aduh susah banget. Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit itu biasanya nggak apa-apa. Makanya tidak disarankan ngopi saset banyak-banyak, karena biasanya nggak cuma creamer,
pasti ada yang lain-lainnya, ada gulanya gitu, terus pasti ada pewarnanya, pewanginya gitu, Pengawet. ada flavor pengawetnya, ada anti gumpal, karena kopi itu kan tepung bubuk kan, kalau nggak diberi bahan kimia akan mengubah warnanya, baunya, rasanya, nggak mungkin bisa tahan begitu lama gitu loh. Sehingga sarannya buat Pak Kim An, kalau kayak tadi Mas Sony bilang, rekreasi boleh kopi saset, sekali-sekali nggak ada masalah sebagai hiburan, tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang rutin. Tapi jangan tiap hari sasetan ya. Iya. Itu kalau mau nanti resiko kesehatannya kan jangka panjangnya. Kalau sekarang sih nggak kelihatan jangka panjangnya nanti. Kalau mau ngikutin dokter aja tuh ya, beli di pasar murah dok ya. Murah nggak sih kalau di pasar gitu? Beli kopi itu kan bubuk. relatif ya. Tergantung milih jenis kopinya apa gitu. Tapi harus diakui lebih mahal sih daripada kopi bubuk. Daripada kopi bubuk. Daripada kopi saset. Iya. Oke, Ibu Rini dari Cibubur, minum kopi setiap selesai subuh. Saya biasa minum kopi instan. Oh, ini saset ya kalau instan tuh ya. Dan saya tambah belum tentu. Kopi, dan saya tambah sedikit sugar, gula. Iya, setiap habis minum kopi kepala terasa ringan dan fresh. Yang saya tanyakan, lebih aman mana, kopi hitam atau kopi instan? Tapi terbiasa minum kopi instan sih gitu. Iya, terima kasih Ibu Rini di Cibubur. Nah, kopi mempunyai banyak efek yang baik, tapi apabila ditambahkan sesuatu, efeknya belum tentu akan jadi baik juga gitu. Jadi kalau pilihannya kopi pahit atau kopi instan dengan sugar dengan gula, lebih baik kopi pahit. Ya. Tapi kalau pilihannya kopi hitam yang instan, kan yang sasetan itu juga ada juga yang kopi hitam doang. Dibandingkan dengan kopi plus gula yang sama-sama instan, ya lebih baik yang nggak ada gula. Iya, oke. Itu kopi bisa bikin tensi naik nggak sih kata Ibu Rini? Bisa ya. Oke. Tapi kenaikan tensinya itu biasanya temporer. Semakin lama orang itu minum kopi, efek naik tensinya itu biasanya jadi lebih tumpul. Oke. Mbak Amelia, wanita 43 tahun nih dok. Kalau biasa minum kopi jam berapapun baik-baik aja, tapi tiba-tiba suatu malam jam 9 minum hanya 2 teguk kopi susu, lalu tensinya tinggi, nggak bisa tidur, gelisah. Kemungkinannya apa ya dok? Ya, terima kasih Ibu Melia atas pertanyaannya. Ini menarik nih ya. Kalau biasanya dia sudah minum kopi, nggak ada masalah. Kemungkinan di jam 9 tensinya tinggi itu bukan dari kopi, tapi karena dia udah biasa gitu kan. Tapi dari hal-hal yang lain, bisa aja misalnya waktu itu dia kecapean, atau misalnya ada emosi atau amarah yang besar, atau mungkin lagi stres gitu ya, atau mungkin dari makanannya, mungkin dia habis makan sesuatu yang meningkatkan tensinya gitu. Banyak sih. Ketika misalkan dalam kondisi yang katakanlah stres, capek, ditambah kopi, jadinya jadi memicu lah gitu ya. Karena kalau dia nggak biasa minum kopi terus dia minum kopi, bisa tekanannya tapi jadi karena tinggi. ini dia udah biasa kan, udah sering minum kopi ya. baik-baik aja, kecuali kalau dia biasa minum kopi nggak dicek tensinya, baru ini dicek gitu. Karena tensi itu kan sebenarnya nggak ada gejalanya. Kalau dia tingginya cuma sedikit gitu, biasanya nggak ada gejalanya. Oke, kita bergeser ke Pak Suci ini atau Ibu Suci saya nyebutnya. Saya ada biji kopi yang sudah lama tersimpan di kulkas, apakah masih aman diminum? Iya, terima kasih Bapak atau Ibu Suci. Kalau disimpan di kulkas pada umumnya baik, nggak ada masalah gitu. Tapi tinggal dilihat aja secara visual. Misalnya kalau udah ada jamurnya ya dibuang, karena kan tergantung juga suhu di kulkasnya itu bagaimana, disimpannya terbuka atau tertutup gitu kan. Barang-barang yang ada di dalam kulkas itu apa aja gitu. Ini ada satu, banyak banget nih, semoga terburu. Om Yusmar Kimung, Om Yusmar bertanya, jadi dulu tuh nggak suka kopi. Om Yusmar. Dulu tuh nggak suka kopi karena takut. Saya ada mah, ternyata setelah saya tanya ke anak, gak apa-apa, asal jangan pakai gula. Akhirnya cobalah pakai americano yang tanpa gula. Pertanyaannya, boleh nggak yang kena mah minum kopi dengan es, pakai americano? Iya. Selamat malam Om Yusmar. Terima kasih pertanyaannya. Ini saya susah menjawab karena kembali lagi tergantung Om Yusmar ini termasuk yang toleransinya besar atau yang sensitif atau yang nggak tahan tapi dengan dia ada kopi. mah tuh. Iya. Karena orang yang sensitif maupun orang sensitif ada mah nggak ada mah, dia bisa timbul gangguan lambung. Dia ketagihan ngopi
berarti udah asumsinya udah sering nih ngopi berarti. Kalau udah sering ngopi dan tidak ada keluhan nggak ada masalah. Tapi Sama. kalau misalnya dia minum kopi terus emahnya kumat, coba minum kopinya sesudah makan. Oke, ini minum kopi di saat bawa kendaraan biar nggak ngantuk, ternyata malamnya nggak bisa tidur, minumnya sekitar jam 11 sampai jam 13. Apakah salah jam minumnya? Nggak bisa jawab, tergantung. Tergantung lagi Karena nih. tergantung orang, pada umumnya 6 sampai 8 jam, tapi bisa aja orang tertentu dia bisa lebih lama atau bisa lebih cepat efeknya kafein itu terhadap tidur. Jadi harus dipelajari. Kalau seandainya dia memang nggak tahan dari jam 11, ya minum kopi lebih cepat lagi gitu.